Halo, selamat malam. Selamat berjumpa kembali di channelnya West Sci-Fi. Mungkin pemandangan kali ini agak berbeda ya dibanding video-video saya sebelumnya. Karena apa? Karena saya hari ini akan mereview satu pasang speaker yang bobotnya 75 kg per satu buah. Jadi saya belum sempat untuk naikin ke ruang audio saya karena berat sekali saya ngangkatnya gitu ya. Jadi nunggu teman dulu untuk ngangkat, nanti bantu angkat baru bisa diangkat ke atas. Nah cuman saya udah nggak sabar untuk berbagi review ini karena kebetulan koleksi saya yang baru ini termasuk speaker yang cukup lumayan gitu ya di kelasnya. Oke. Hari ini saya akan review speaker ini. Ini mereknya Infinity buatan dari Amerika. Tipenya dari seri Kappa series. Nah, Kappa series ini terdiri dari beberapa model. Ada Kappa 9, Kappa 8, Kappa 7, dan ke bawah berikut itu tipe-tipe yang seri kecil. Nah, Kappa 9 di antara Kappa series itu termasuk tipe yang paling tinggi. Nah, dari generasi Kappa series ini ada generasi pertama, generasi kedua, dan seterusnya. Generasi pertama itu ada Kappa 9 yang seri paling tingginya, Kappa 8, kemudian dilanjutin dengan seri berikutnya itu Kappa 9.1, Kappa 9.2, Kappa 92.2i, dan selanjutnya. Bobotnya tadi saya udah kasih info ya. Bobotnya satu speaker ini 75 kilo, jadi waduh, angkatnya berat deh. Dua berarti 150 kilo. Nah, terus mengenai speknya, dia speaker 4-way 5 speaker, 4-way tapi 5 speaker. Di paling atas ini adalah Twitternya itu Twitter Emit. Kalau sekarang itu orang nyebutnya itu ribbon Twitter. Ini adalah polydome midrange. Jadi midrange-nya bentuknya kubah ke depan. Terus ini adalah mid bass. Mid bass-nya dia sendiri juga. Terus woofernya dia double woofer. Ukuran woofernya ini 12 inci kali 2, 12 inci, dan dua-duanya aktif, bukan salah satunya pasif gitu, bukan ya. Jadi dua-duanya aktif itu maksudnya bukan ada power, tapi aktif itu ada magnetnya di belakang. Biasanya ada yang pakai pasif kan, pasif itu satunya aktif pakai magnet, satunya lagi tanpa magnet. Nah itu yang dinamakan pasif radiator. Kalau ini dua-duanya ada magnetnya di belakang. Terus struktur kayunya berat, bagus, kokoh. Jadi kena getaran bass dia untuk ukuran 12 ini cukup untuk meredamnya gitu kan ya. Terus profil sampingnya itu profilnya dia dibikin artistik. Ada celah-celahnya seperti ini ya. Terus terminal belakang itu ada by M, jadi kita bisa pakai dua amplifier untuk si speaker ini. Dia udah ready untuk by M, untuk by wire gitu juga dia bisa. Dan dia ada dua port di belakang, ya, ada dua port lubang udara di belakang. Nah, itu secara teknis dari Infinity. Terus ini adalah front covernya biasa dari plastik ya, dari plastik. Nah, saya akan membahas apa sih keunggulan dari Kappa 9.2i yang saya review ini dengan yang generasi sebelumnya. Generasi sebelumnya itu adalah Kappa 9. Kappa 9 itu sama pakai emit Twitter, bahkan dia pakai super emit ya. Nah, cuma dia bentuknya vertikal. Nah, vertikal Twitter ini kelemahannya menurut review-review dari orang di luar negeri, dispersi dari speaker secara vertikal itu agak sempit. Jadi kalau kita posisi duduk dengan posisi berdiri, suara treble atau high frekuensinya itu berubah-ubah.
Berubah-ubah itu maksudnya tekanan suaranya berubah-ubah. Jadi karena dispersinya atau pancaran dari tweeter emit yang lama itu sempit. Nah, sedangkan ini emit R itu artinya round. Jadi dia bentuknya bulat. Nah, diperbaiki di sini. Nah, karena bentuknya bulat standar seperti Twitter umumnya, jadi dispersi dia bisa lebih lebar. Jadi audiens itu ada di posisi tengah, tinggi atau bawah, dia dapat mendengarkan suara Twitter dengan tekanan suara yang sama. Nah, mid range-nya sama, polydom, terus mid bass-nya juga kurang lebih sama. Woofer-nya itu sama, 12 in kali 2 dengan kappa yang kappa sebelumnya. Nah, cuman kelebihannya kappa ini menurut saya dia pakai boxnya, box konvensional. Jadi boxnya box yang hampir segi 4. Nah, jadi respon bass atau produksi bassnya jauh lebih tight, jauh lebih deep, jauh lebih powerful dibanding dengan Infinity kappa kemarin. Nah, kenapa kappa kemarin bassnya kurang dibanding dengan kappa yang ini agak kurang? Karena dia desain boxnya tipis, desain boxnya pipi, mungkin cuma 1 jengkal ke belakangnya gitu ya. Depthnya cuma 1 jengkal, lebarnya 58 cm, tingginya kurang lebih sama 150 cm. Oh iya, ini tingginya 150, lebarnya sekitar 48 cm, ke dalamnya 36 cm. Nah, kapal lama ramping mungkin karena desain boxnya seperti itu, jadi bassnya menurut saya ya agak kurang. Nah, ini bassnya lebih enak. Terus treble-nya dia dispersinya lebih lebar dibanding dengan kappa-kappa yang seri sebelumnya yang belum menggunakan emit R. Nah, satu keunggulan kappa yang lama, dia taruh super tweeter, taruh tweeter emitnya itu di belakang body. Kalau ini nggak ada, yang dulu ada di belakang body. Nah, itu untuk memberikan kesan ambience lebih luas. Ya, kalau ini nggak ada, tapi menurut saya cukup lah ya. Nah, untuk mendrive speaker ini kita perlu power di impedansi 4 ohm itu bisa memproduksi tenaga atau power atau suara itu di maksimum 400 watt. Ya, jadi harusnya saya pakai power yang kemarin yang Hapler, cuman saya taruh di atas, jadi saya malas turunin. Itu juga powernya berat. Ya, jadi saya gunakan power yang ada saja gitu. Power Rotel. Rotel ini pun ya cukup lah. Dia 4 ohm, produksi 360 watt, 4 ohm kali 2. Walaupun saya nggak tahu apakah itu keluar maksimal atau tidak ya si powernya senilai itu. Kalau lihat dari bodinya sih tipis, ramping, rasanya nggak akan 4 ohm 360 watt. Tapi ya itu data dari pabrik yang kita harus percaya. Nah, nanti kita akan uji dengar. Cuman uji dengar ini nanti akan saya kasih sesi khusus di part 2 nanti. Karena saya akan putarkan 2 buah lagu full supaya teman-teman puas dengarnya ya. Jadi pertama adalah kita tes bassnya. Kedua kita tes vokalnya ya. Kalau untuk stage-nya, tata panggungnya baik sekali. Rata-rata speaker floor stand memang megah suaranya ya, tata panggungnya mewah, megah, lebar. Pemisahan suara ini saya rasa bagus ya karena emit R ini. Jadi pemisahan suara high, suara mid, dan suara treble, suara bawah itu terpisah. Maksud saya nggak ngumpul suaranya, jadi terpisah satu-satu gitu. Dan bandwidthnya karena speaker floor stand, waduh, ya itu yang nggak bisa didapat dari bookshelf atau speaker yang di atas kaki itu di stand kecil-kecil nggak akan dapat. Dia dari low frekuensi sampai ke high frekuensi dapat semua. Jadi kita mau dengar suara yang dynamic bassnya atau treble-nya yang benar-benar melengking di atas, dia akan respon. Ya, untuk speaker bookshelf ya agak akan dapat gitu kan ya. Nah, ini kelebihan dari speaker floor stand. Nah, kekurangannya adalah satu, dia bobotnya berat.
ya. Terus kedua, dia bongsor. Ini ukurannya ini tingginya 150. Ya, jadi mungkin untuk para istri atau apa itu anggota keluarga lainnya mungkin dilihat kurang enak ya. Karena dia makan tempat, dari segi artistik pun mungkin wah terlalu bongsor gitu kan ya, dia taruh di ruang tamu. Nah, itu sekelumit tentang Infinity, secara teknikalnya seperti itu. Dan saya akan sebutkan bahannya. Bahan ini itu bahannya udah polipropilen ya, polipropilen yang warna hitam, udah plastik, jadi bukan kertas lagi, ini sama ya. Nah, untuk polydome ini semua keseluruhan original full, cuman ini saja nih penyakitnya dari Infinity, seri kapal lama dan kapal yang baru pun sama. Ini terbuat dari plastik yang rapuh. Jadi kena usia, kemakan usia, dia rontok sendiri. Selembar ini warna transparan cenderung putih itu rontok. Nah kalau itu rontok berarti midrange-nya nggak akan bunyi. Nah ini udah saya perbaiki. Jadi saya pakai dome, tapi dome-nya bukan dome yang original karena Infinity sudah nggak keluarin lagi dome seperti ini. Dome-nya kita bikin, terus rubbernya pun kita bikin, sambung lagi. Tapi voice coil-nya ini masih voice coil yang original, dua-duanya voice coil-nya original, sambung lagi secara original. Cuman sebelumnya disambung itu pakai timah. Nah sekarang saya nggak solder pakai timah, diklipkan aja gitu jacknya di dalam. Ya karena kalau pakai timah susah melepasnya. Nah, ini juga sama. Ini dome-nya ini saya ganti dan voice coil-nya tetap original. Di luar itu semuanya masih bawaan pabrik original, jadi kita masih bisa dengarkan suara Infinity aslinya seperti itu. Nah, speaker ini bisa mengcover ruangan kira-kira ya, ruangan ini kira-kira 5 kali 7 meter. Cuman di video ini kelihatan sempit ya di kamera, karena saya nggak pakai kameranya, kamera HP biasa, dan rekamannya direct langsung dari mikrofon supaya suaranya pun nggak banyak perubahan, nggak banyak editan gitu kan ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya untuk sharing saya hari ini, untuk sharing koleksi baru saya hari ini, Infinity Kappa 9.2i. Nah, nanti kita akan ketemu lagi di review Infinity ini yang khusus akan menyajikan listening test atau demo suaranya dengan 2 buah lagu secara full. Oke, terima kasih. Salam audio dari West Hi-Fi. Selamat malam.